dalam dunia belajar, dalam dunia prestasi itu tidak ada guru, tidak ada murid. Siapa yang struggle, berjuang, usaha gigih, dia menjadi kekasihnya, istilahnya gitu. Jadi apa? Kesejarahan guru murid itu untuk dalam hal ini saya kira sudah terbalik dengan achievementnya. Saya sudah kalah jauh dengan beliau masalah prestasi yang dilakukan, termasuk sekolahnya juga. Yang lain lagi, saya kira kita cair aja ya. Cair dalam arti suasananya kalau terlalu tegang malah jadi kaku, lalu tidak terlalu terbuka ya, enak-enakan dalam arti yang paling penting dalam pertemuan ini mudah-mudahan itu ada satu pemikiran baru yang kita bisa tindak lanjuti. Tidak mungkin pertemuan ini menghasilkan satu pertemuan yang sudah ini baru awal dari mudah-mudahan membuka pikiran kita lebih jauh lagi. Ini yang saya harapkan. Sebentar saya minta izin mau buka ini dulu filenya. Jadi pada dasarnya saya dihubungi Bapak hari ini untuk kita pertama bicara tema dulu. Saya bilang topiknya apa, lalu katanya temanya itu pengembangan kompetensi pendidikan, pengkajian, penyajian, penelitian, serta pengolahan produksi dan keorganisasian seni berbasis kearifan lokal. Nah ini saya membaca ini, saya waktu itu bilang apa enggak ini topik aja, karena kalau ini jadi tema ini waktu itu dikatakan sebagai satu tema. Nah tema ini sudah tentu membuat merinding ya, merinding karena ini cakupan bidangnya luas sekali, boleh dibilang sangat luas karena menyangkut 4 atau 5 bidang tadi: pendidikan, pengkajian, penyajian, penciptaan, dan katakanlah manajemen seni. Yang kedua, atau masing-masing bidang ini kan substansinya beda-beda, tidak ada yang sama substansinya. Memang sama-sama wilayah-wilayah yang menyangkut material seni, tapi kondisinya nggak bisa sama. Yang kedua, di sini pun kita menyangkut masalah yang bicara seni secara umum, yang mana setiap cabang seni pasti mempunyai spesifikasi masing-masing dalam banyak aspek. Jadi dengan persoalannya masing-masing juga. Jadi ini sangat luas, tapi saya diwanti-wanti juga bahwa tidak usah terlalu kalau kita terlalu eksklusif nanti juga kurang mungkin lebih bermanfaat kalau kita bicara secara lebih umum gitu ya. Kalau saya tawarkan lagi kalau gitu kita bicara enak-enakan ya. Jadi intinya bahwa saya harus kasih catatan dulu bahwa yang akan kita bicarakan ini mengenai kompetensi ini bukan bicara kompetensi dalam arti katakanlah yuridis formal, dalam arti konsep-konsep kompetensi yang sudah istilahnya apa yang seharusnya ya, seperti yang tertuang dalam KKNI, RSKKNI, atau konsep-konsep kompetensi yang ada dalam konsep umum pendidikan nasional dan sebagainya. Tapi ini lebih merupakan kompetensi yang saya hubungkan dengan pengalaman pribadi di lapangan, juga dalam lebih pada konteks pendidikan, ranah pendidikan. Jadi intinya gitu
eh, saya tanya ke Pak Ari waktu itu, apa ini saya kebidangan saya kalau misalnya ketetapan berapa ini segala macam saya tidak terlalu di sana ketika itu. Lalu malah yang ditawarkan itu oleh Pak Ari itu apa lebih pada pengalaman pribadi dan wilayah apa ranah pendidikannya itu. Jadi oke, kalau sini kita bisa saling sharing tentang pengalaman untuk kita semua, itu intinya. Intinya kalau kita lihat di sini kan ada dua kata kunci utama, yaitu kompetensi dan kearifan lokal. Ini yang saya kira menjadi utamanya. Lalu saya tidak ingin berpanjang lebar bicara tentang apa definisi-definisi kompetensi, tapi kita tahu ada kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan. Intinya kompetensi itu kan berhubungan dengan kemampuan. Kompeten sebagai kata sifat, kompetensi sebagai kata benda, enggak, saya enggak ke arah sana. Ini kita bicara yang lebih, ini masalah kemampuan. Kemampuan kalau hemat saya lebih berhubungan dengan reliabilitas. Intinya ada validitas, ada reliabilitas. Validitas, saya seorang misalnya sarjana penciptaan gitu, tapi kenyataan lapangan kemampuan saya mungkin kurang memadai, atau saya tukang beca misalnya, karena saya genjot beca. Di sini ada beca? Ada ya? Yes. Oh, kalau ini digenjot pakai pedal ya. Nah misalnya saya tukang beca, saya ada becanya, saya tiap hari keliling-keliling. Reliabilitas saya baru 3 hari, nggak memadai. Saya punya apa? Kemampuan, pengalaman, kemampuan, dunia praktika saya tidak memadai reliabilitasnya. Jadi saya kira ini kita bicara dimensi reliabilitas ini, bukan validitas. Kalau validitas kompetensi adalah titik-titik, itu banyak sekali di buku sudah ada, itu maksudnya. Yang kedua tadi masalah kearifan lokal jadinya ya. Maksudnya ini nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Ini 2 kata kunci yang kita akan jadi pembicaraan kita. Lalu permasalahannya itu relasi di antara keduanya ini. Ini kita akan bicara tentang relasi antara kemampuan dan kearifan lokal. Nah sebelum bicara ini, karena tadi saya sudah singgung, saya dari pengalaman saya itu menimbulkan ada banyak pertanyaan. Misalnya gini, seberapa jauh yang diketahui mengenai nilai-nilai yang diwariskan? Apa kita memang tahu yang seberapa jauh sebetulnya kesenian yang kita ketahui tentang masa lalu kita? Seberapa jauh yang kita tahu? Misalnya keragamannya, apakah hanya itu? Ada berapa ragam? Berapa yang terlupakan? Mana yang bukan bagian sejarah misalnya? Lalu bagaimana filosofinya? Misalnya tadi saya tertarik sekali istilahnya kesenian akarnya sedati. Maaf saya kalau salah, ini hanya ngomong aja. Ya itu ya apa itu? Rato ya. Kenapa luminan dulu? Kenapa tepuk ini? Itu dibalik ini ada pemaknaan apa? Ini apa dulu hanya sekedar intuisi, kebenaran intuisi, enggak ada kebenaran logika, atau kebenaran religius, atau ada kebenaran Dawuh Ratu, karena dulu Ratu ini sering garok-garok sini ya misalnya kebenaran kekuasaan. Ini menarik sekali. Nah ini maksud saya bagian dari seberapa jauh kita mengenal budaya kita. Sewaktu budaya kita sendiri itu kebudayaan didominasi kebudayaan lisan zaman dulunya. Ini misalnya maksud saya waktu kita bicara mengenai nilai-nilai masa lalu, kita menimbulkan pertanyaan yang bersifat istilahnya diakronis.
diakronis, mengalur waktu, masalah yang mengalur waktu. Dalam konteks apa dulu ini, dari apa diciptakan semacam ini? Seberapa jauh terjadi perubahan-perubahan? Ini misalnya. Juga selain waktu kita untuk mengenal kearifan lokal itu, jadi ini bisa kearifan lokal, kita juga akan menyinggung aspek sinkroniknya yang apa? Lebih ke arah struktur. Misalnya tadi bentuk musiknya tuh gimana? Tadi saya lihat ini yang setangkap saya. Misalnya di pertama tadi ada perubahan tempo makin cepat tuh saya dengar tadi. Lalu yang kedua ada kalimat istighfar ya. Yang kedua itu lalu atau kalimat tauhid saya agak lupa tadi. Lalu berubah ininya. Lalu saya lihat ada kontras di situ, di mana waktu suara umat, suara massa itunya nggak pakai deng tapi cuma tuk misalnya. Lalu yang bagian 3 atau 4 tadi deng ada sinkop, lalu waktu rame-rame cuma irama 2 dungdak istilahnya irama ompah gitu. Ini kesadaran struktur saya. Nah, seberapa jauh kita mengenal kesadaran struktur dari yang masa lalu kita ini hanya ilustrasi. Waktu kita melihat sesuatu itu juga masalah kearifan lokal kita akan ada 2 aspek tadi ya, masalah apa, seberapa jauh kita mengenal